Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti. Sekali lagi, walau badai hidup, walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup. Ada Tuhan. Ada Tuhan di pihak kami. Ada Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Ada Tuhan yang menyayangi, memperdulikan kami. Kepadamu kami akan tetap percaya, Tuhan. Sekalipun badai hidup menerpa kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini juga ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mengerti, dan ada Tuhan yang sedang mencurahkan kekuatan-Mu bagi kami, sehingga badai hidup seperti apapun yang sedang menerpa hidup kami tidak akan berhasil menghancurkan iman kami, karena justru di tengah-tengah badai ada iman kami yang terus bertumbuh, karena Tuhan yang mempertahankannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh firman Tuhan yang berbicara kepada setiap pribadi. Sebab kami semuanya membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Tuhan sebagai kekuatan kami. Urapi dan tolong hamba-Mu ya Tuhan. Urapi dan tolong kami semuanya. Tidak seorang pun terlewat. Semuanya sangat-sangat menikmati lawatan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengar, menikmati dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat. Senang sekali bisa melihat wajah Bapak Ibu, walaupun tertutup masker demi kebaikan kita bersama, tapi tatapan si malolong namanya? Ya, si malolong kan. Kalau tatapan mata itu katanya agak kasar, tapi tatapan si malolong, oh saudara, semuanya pasti adalah kehidupan yang menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan. Baiklah saudara, langsung saja kepada firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Peter Stam. Dia seorang yang cinta Tuhan. Sudah sangat tua. Tuanya umur 70-an tahun lah, 70 tahun. Yang istimewa dari Peter Stam ini adalah dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyaksikan kasih Kristus. Jadi kesempatan seperti apapun dia akan pakai untuk menyampaikan tentang kasih Kristus. Satu kali dia sedang ada di lift tahu saudara ya, yang mengantar kita ke atas itu, dan berdua hanya dengan si petugas lift.
Biasanya di mall-mall tertentu ada tuh petugasnya. Dan hanya berdua, dia ngomong seperti ini. Saya berharap, si Peter Stem ngomong begini, saya berharap perjalanan terakhir Anda adalah perjalanan menuju atas, bukan perjalanan menuju ke bawah. Menarik ya? Dan si wanita ini hanya membalas dengan senyum manis. Dia mengerti apa yang dimaksudkan. Tetapi kemudian dilanjutkan sama Peter Stem. Dia berkata, usia saya sekarang 70 tahun dan saya merasa tidak lama lagi saya akan mengakhiri perjalanan saya ke atas, bertemu dengan juru selamat saya. Saya berdoa kita bertemu nanti di sana. Wah, keren ya. Kalau saudara ini berkati Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama dan akan membangun komitmen yang baru untuk kehidupan kita ini menjadi saksi Kristus. Karena menjadi saksi Kristus itu sudah cukup. Coba kita katakan sama-sama, menjadi saksi Kristus sudah cukup. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup? Nah, saudara, menjadi saksi Kristus sudah cukup. Kira-kira berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu ya. Kalau makin kesini makin kita menyadari sesungguhnya hidup itu benar-benar adalah kesempatan begitu berharga. Kalau saya lihat status WhatsApp, kalau ada foto seseorang, saya buka, kayaknya 70% itu selamat jalan ke rumah Bapak. Saya nggak tahu kapan foto saya ada di situ. Bahwa saudara juga nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Makanya selama kita masih hidup, badai menerpa boleh banyak, tetapi menjadi saksi Kristus jangan sampai kita gagal. Menjadi saksi Kristus itu hanya bisa kita lakukan selama kita hidup. Nah, batas waktu kapan kita memberikan, kapan kesempatan itu masih ada, itu yang kita tidak tahu. Maka menjadi saksi Kristuslah mulai hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya seperti Peter Stem tadi katakan, perjalanan terakhirku aku yakin menuju ke atas. Aku akan bertemu dengan juru selamatku. Dan aku berdoa, aku bertemu dengan engkau di sana. Saudara, saya berdoa semua kita akan nanti akan ada persekutuan lagi di sorga yang mulia. Aminnya cuma sedikit. Saudara pengen bersekutu di neraka? Nggak bisa bersekutu lagi di neraka, saudara ya. Di neraka orang nggak akan sempat berpikir kapan kayak bersekutu, nggak mungkin. Tapi ketika udah nyampe sorga, saudara, kerinduan saudara adalah memuji Tuhan, bersekutu bersama-sama. Maka menjadi saksi Kristus lah, supaya kehidupan kita di dunia ini benar-benar mencapai tujuan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, bisa diklik lagi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan belajar kemana arah firman Tuhan ini nanti, karena ini penting, saudara. Menjadi saksi Kristus ini pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga meninggalkan para murid. Dan puji Tuhan, para murid berhasil atas pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus menjadi saksi Kristus. Bayangkan hanya dengan 12 orang sekarang dunia ini mengenal Yesus Kristus Tuhan. Karena ada 12 orang yang mau mati dengan cara mengenaskan. Karena apa, saudara? Kenapa orang-orang ini mau mati dengan cara mengenaskan seperti juru selamat mereka, seperti guru mereka? Karena mereka tahu harga yang mereka bayar untuk mereka bersedia mati itu adalah harga yang teramat mahal, begitu berharga, sehingga nyawa pun mereka tidak sayangkan. Sehingga lahirlah generasi-generasi berikutnya setelah mereka yang menerima kasih Kristus, menjadi saksi Kristus, melanjutkannya. Sehingga ada orang yang berani meninggalkan kenyamanan di negara mereka, pergi ke tanah Batak. Ada orang yang sampai dimakan. Betul? Ada di antara kita yang tidak tahu kisah orang Batak pernah makan misionaris. Ngeri itu, saudara. Tapi itu tidak menggentarkan orang-orang lain. Datang berikutnya no mensan. Dan begitu banyak tantangan, begitu banyak kisah-kisah seperti ini terjadi. Supaya generasi berikutnya juga menjadi saksi Kristus. Kalau orang dengar, wih, orang Batak makan misionaris, lalu misionaris pada takut, kalau salah, biar orang Batak
Biar aja gitu. Kalau itu terjadi, saudara, saya kira tidak akan ada persekutuan hari ini. Tidak akan ada Bapak Pendeta BT Stompul, tidak akan ada Sinto Aji Sianipar, tidak akan ada kita. Tapi karena ada orang-orang yang berani taruh nyawa dan mereka menjadi saksi Kristus, maka keselamatan boleh hadir dalam kehidupan saya, dalam kehidupan anak-anak kita. Maka menjadi saksi Kristus sudah cukup. Nah, slide berikutnya kita akan belajar. Oh saudara, kita perlu membedakan antara menjadi saksi Kristus dengan memenangkan jiwa. Tidak ada perintah untuk memenangkan jiwa. Dalam perjanjian baru tidak ada kalimat perintah khusus, ayat khusus yang berbicara menangkanlah jiwa. Tidak ada, saudara. Kalau 1 Matius 28 ayat 19 sampai 20 apa itu? Amanat agung. Karena itu pergilah. Apalagi? Beritakanlah Injil. Lalu baptislah mereka dan ajarlah. Ya kan? Tidak ada kalimat menangkanlah jiwa, tidak ada. Memuridkan ada, tapi menangkan jiwa secara spesifik tidak ada. Nah, sering kali kita berpikir, memenangkan jiwa bukan bagianku itu. Kita tidak diperintahkan untuk memenangkan jiwa, saudara. Kita mendapat tugas kepercayaan untuk menjadi saksi Kristus. Karena menjadi saksi Kristus dengan memenangkan jiwa itu dua hal yang berbeda. Seringkali kita berpikir, aku nggak bisa itu, nggak bisa aku memenangkan jiwa. Memang bukan memenangkan jiwa, menjadi saksi Kristus. Nah, tapi ada ayat, Pak. Ayat berikutnya ini. Mari ikutlah aku. Markus 1 ayat 17. Dan kamu akan kujadikan penjala. Nah, itu Yesus sampaikan kepada penjala ikan, kan? Apakah kalimat yang sama Tuhan sampaikan kepada Matius pemungut cukai? Enggak. Lewi pemungut cukai itu hanya ikutlah aku, follow me. Kalau ini ada ikutlah aku, follow me, dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Karena apa, saudara? Karena penjala ikan, siapa penjala ikan waktu itu? Lazarus, Stefanus, salah ya? Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. 4 orang ini profesinya adalah penjala ikan. Dan pada masa itu penjala ikan kalau dikerjakan oleh anak-anak muda itu membuktikan bahwa mereka sebenarnya orang-orang tertolak. Tertolak dari apa, saudara? Tertolak dari para rabi, guru Taurat, orang Yahudi. Kalau mereka sudah ditolak, jadi waktu itu anak remaja itu harus memiliki guru Taurat. Karena bagi orang Yahudi Taurat adalah sesuatu yang harus diajarkan berulang-ulang. Ini sudah nyala? Di Facebook apa sudah nyala? Sudah? Oke. Diulang-ulang. Maka mereka harus diajarkan, mereka harus punya guru. Tapi semua guru punya persyaratan. Tidak semua orang yang mau menjadi murid diterima oleh guru. Guru memiliki syarat-syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak diterima menjadi murid. Ketika ada satu guru tidak menerima dia, maka guru yang lain tentu tidak akan menerima. Gengsi dong menerima murid ini udah ditolak sama guru sana, gitu, saudara. Jadi kalau ada satu guru sudah menolak mereka harus memilih profesi untuk mereka sendiri. Dan kebanyakan dari waktu itu mereka memilih kalau tidak pemungut cukai, maka penjala ikan. Jadi penjala ikan sebenarnya bukan profesi yang membanggakan bagi mereka. Itu menunjukkan bagi anak-anak remaja pemuda, orang Yahudi, menunjukkan status mereka adalah orang-orang tertolak. Maka ketika Yesus memilih murid-murid, ada dari latar belakang pemungut cukai, ada dari latar belakang nelayan, penjala ikan, itu adalah kesempatan besar. Itu adalah kehormatan. Karena apa? Ternyata masih ada guru yang menerima mereka menjadi murid. Dan guru yang menerima mereka bukan guru standar, bukan guru biasa-biasa. Ini guru yang fenomenal, pengajarannya luar biasa, prakteknya sehingga kemana-mana dia diikuti ribuan orang untuk mendengarkan pengajarannya. Makanya kalau kita ikuti kisah ini, saudara, Simon Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya, Yohanes dan Yakobus meninggalkan jalannya plus orang tuanya. Karena apa? Kenapa orang tuanya tidak mencegah? Anakku, di sinilah engkau. Siapa lagi yang bantu bapak kalau bukan kamu? Justru bapaknya bahagia. Nah, berangkatlah, jadilah murid Kristus.
Bapak bangga. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, itu kondisinya waktu itu. Maka Yesus ketika menyatakan engkau akan kujadikan penjala manusia, Yesus mau mengangkat harga diri Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ini tidak serta-merta perintah untuk Simon Petrus, ikut aku, kau harus memenangkan jiwa. Tidak. Tapi penjala manusia, konteksnya waktu itu adalah satu kehormatan bagi orang-orang yang sudah tertolak, orang-orang yang tidak punya masa depan. Itu sebabnya ketika mujizat banyak ikan, ini kan peristiwa setelah banyak ikan kan saudara, banyak ikan tertangkap hanya dalam satu kali jala. Setelah semalaman mereka mencari, bekerja keras, tebar jala, satu ekor pun ikan teri tidak dapat. Kalimatnya seperti itu saudara, satu ekor pun tidak dapat. Tapi begitu ditebarkan jala atas perintah Tuhan, wah, mujizat luar biasa terjadi. Rekor penangkapan ikan dalam sekali tebar jala terjadi. Tapi untuk apa itu? Untuk membuat Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus diangkat derajat hidup mereka menjadi penjala. Rekor terakhir, saudara ya, renungkan saudara. Rekor terakhir penangkapan Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus itu top banget. Pencapaian yang luar biasa. Istilahnya berkatnya begitu melimpah hari itu. Tapi Yesus kasih berkat melimpah, dan Yesus kasih pilihan, mari ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Mereka pilih yang mana? Sorry Tuhan, ini ikan banyak banget, aku urus ikan ini dulu. Kalimat berikutnya, mereka meninggalkan jalannya, perahunya, orang tuanya, lalu menjadi pengikut Yesus, menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita bisa menjadi saksi. Saya tidak tahu bagaimana kegagalan kita di masa lalu. Saya tidak tahu sudah seperti apa kita menilai diri kita sebagai orang yang gagal. Mungkin kita pernah gagal dalam membangun hubungan, sehingga sampai sekarang status kita masih single. Ada? Saya tidak tahu sudah berapa kali kita gagal dalam usaha kita. Kita usaha kebun, gagal. Usaha ternak, mungkin kita ngecap diri kita gagal. Usaha dagang, mungkin kita belum berhasil amat. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah kehormatan besar bagi setiap kita yang mungkin sedang mencap diri kita sebagai orang yang gagal. Yesus ketika datang kepada penjala ikan, diberikan keberhasilan terbesar dalam hidup mereka. Justru keberhasilan terbesar itu ditinggalkan. Karena apa saudara? Karena mengikut Kristus jauh lebih berharga dari semuanya. Pengajaran ini bukan berarti mengajak kita meninggalkan profesi kita, bukan itu ya. Ini perlu dijelaskan. Kalau begitu saya tinggalkan usaha saya, Pak. Saya masuk sekolah Alkitab, bukan. Jadilah saksi Kristus di semua profesi kita. Yang setuju katakan amin. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Profesi apapun itu, saya respect, saya hormat. Betul saudara. Maka menjadi saksi Kristus itu harus kita lakukan. Tidak harus memenangkan jiwa. Pak, aku udah cerita tentang Yesus, udah ajak mereka ke gereja kita, tidak ada yang mau, Pak. Bukan. Ini bukan soal ajak ke gereja, udah. Mereka mau ke gereja mana itu udah pilihan mereka. Yang penting ketika mereka ada di gereja, mereka bertemu dengan firman Tuhan, diberkati, mereka melakukan firman, udah urusan Tuhan dengan hidup mereka. Bos, saudara mau ngajak ke gereja ini silakan, tapi kalau mereka tidak mau, jangan patah hati, saudara. Yang penting kita menjadi saksi Kristus. Jadi kita belajar bahwa tidak ada perintah untuk memenangkan jiwa. Perintah itu adalah beritakan Injil, beritakan firman, jadi saksi Kristus. Itu perintah. Soal memenangkan jiwa, itu udah keputusan Roh Kudus. Walaupun memang kita rindunya semua orang yang kita sampaikan tentang Kristus harusnya langsung bertobat, itu keinginan kita. Anak kita yang udah kita doakan setiap tahun, setiap hari, sepanjang tahun, kita nasihati, kita teleponin, dari mana kau nak? Udah malam ini nak, pulanglah kau nak.
Kita sebagai orang tua melakukan yang terbaik. Tapi urusan jiwa itu bukan urusan kita. Itu udah keputusan Roh Kudus. Kapan waktu yang paling tepat untuk menyentuh dan membuat dia bertobat, itu urusan Tuhan. Entah Tuhan bawa dia sampai ke lembah kekelaman, entah Tuhan bawa dia sampai kepada kejahatan paling brutal, entah itu yang sedang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa apa? Sebab hidup kita bukanlah milik kita, apalagi hidup anak kita. Benar enggak Bapak Ibu? Ada yang sedang bergumul dengan anaknya? Orang tua kan bergumul ya dengan anaknya lah. Kalau suami bergumul dengan istrinya, istri bergumul dengan suaminya, ya itu aja. Tapi ini penting. Karena apa? Karena menjadi saksi Kristus itu harus kita lakukan sebaik mungkin, dimulai dari rumah tangga kita. Kadang-kadang kita udah tampil kasih teladan sempurna pun, anak kita bisa lari jalur. Kita nggak bisa berbuat banyak. Kerbaunya bisa kita ikat, gitu. Kerbau, sapi, kambing bisa kita ikat. Kita tarik-tarik. Sini kau. Bisa. Anak kita bisa kita ikat, gitu. Kita kalungkan leher. Kemana kau pergi? Boleh kau ke sana. Sini kau. Nggak bisa. Kita akan melanggar hak asasi manusia kalau gitu kan. Ada yang mau melakukan itu? Saking takut anak kita jadi begundal di luar sana, diikat lehernya, ditalikan di atas pintu. Sini aja kau nak, mama sayang sama kau, mama gak mau kau terpengaruh sama orang luar. Orang luar jahat, mama lah orang terbaik di dunia ini. Gak bisa bro. Silahkan anak kita berprofesi, silahkan dia bergaul, silahkan dia harus melihat dunia ini begitu kejam, begitu jahat, begitu mengerikan. Jangan pernah lupa doakan dia, supaya ketika melihat kekejaman dunia ini pun dia tetap menambatkan hatinya kepada Tuhan. Wah, itu seru saudara ya. Nah, tidak ada perintah untuk menangkan jiwa. Yang ada adalah ajakan untuk memberitakan kabar baik. Nah, Roma 10, kita perlu baca ini saudara. Roma 10. Saya mulai dari ayat 14. Ayat 12 lebih seru ya. 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Roma 10 ayat 12, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Semua kabar baik itu sudah ada dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana cara kita menyebarkannya kepada banyak orang. Kesempatan yang masih ada kita pergunakan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika melihat seseorang berubah, hidupnya berubah dari tidak peduli Tuhan menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan, bukankah kebahagiaan luar biasa? Maka please siapkan videonya. Saya mau tunjukkan buat saudara sebuah video. Sebelumnya saya jelaskan video ini. Dia cerita dia terlahir di California, Amerika Serikat, dan dia masuk dalam pergaulan yang brutal. Dia seorang gangster, ketua gangster. Namanya gangster, benar-benar jahat itu bos. Dia bunuh-bunuh orang di sana. Dia tertangkap, dia divonis 25 tahun 10 bulan. Cepatkah itu? Lama Bapak Ibu. Lama. Kalau dia masuk penjara umur 30, keluar dia umur 55. Mungkin waktu masuk penjara dia 30, anaknya masih SD.
Begitu keluar dia udah punya cucu, bisa 25 tahun soalnya. 25 tahun 10 bulan. Di luar penjara dia ketua gangster, masuk penjara tetap jadi ketua gangster. Penjara di sana kita tahu kehidupannya juga mengerikan. Tapi apa yang terjadi, satu kali dia menceritakan, udah satu kali dia tahu ada yang namanya Kairos Ministry. Kairos Ministry itu bos sekarang pelayanan ke penjara. Dia tidak terlalu tertarik sebenarnya ikut seperti itu, ibadah apa namanya ketua gangster kan sebenarnya. Dia masuk sana karena bunuh orang. Kita tahu betapa kerasnya hati orang seperti itu. Bukan hanya keras, tapi jogal, mengerikan. Tapi ternyata satu kali dia ikut dan dia penasaran apa sih yang diceritakan pengkhotbah ini. Waktu itu si pengkhotbah menceritakan tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus. Ketika dalam perjalanan semangat mau bunuh orang, percaya, perjalanan ke Damaskus, dia bertemu dengan Yesus. Yesus menemukan dia dengan cahaya dan dia tiba-tiba terjatuh dan dia menjadi seorang petobat baru di sini. Mendengar cerita itu tiba-tiba dia jatuh juga. Sudah bisa videonya? Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Oke, ya udah, enggak bisa. Saya jelaskan saja. Dia terjatuh dan sejak saat itu dia merasa hidupnya persis mengalami pertobatan seperti Paulus. Sejak saat itu hatinya yang keras, hatinya yang jogal melembut. Hanya di situ ya. Tidak adil rasanya, saudara. Tidak adil rasanya. Sudah di stop aja. Nanti kalau mau videonya saya bagikan di grup kita, benar-benar mengerikan. Tapi setelah bertobat dari orang yang begitu jahat, dia menamakan dirinya monster karena betapa jahatnya hidupnya. Dia menceritakan kesaksian itu sambil menangis. Dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikanku kesempatan yang kedua dalam hidup ini. Dan akhirnya saudara, dia selesaikan studi S1 teologi di dalam penjara. Karena berapa lama tadi hukuman 25 tahun. Maka selagi dalam penjara pun dia bisa menceritakan tentang Kristus kepada banyak orang, menceritakan Kristus kepada banyak orang. Perlu penjahat-penjahat seperti ini dipertobatkan Tuhan, betul saudara ya? Karena untuk menjangkau para penjahat memang harus orang yang mengerti situasinya. Kalau orang-orang baik seperti Bapak Gembala kita nggak pernah kenal dosa, ya bisa sih pelayanan ke sana. Tapi orang sana, Bapak kan nggak mengerti, tidak punya pengalaman jahat kan. Bapak Gembala kita katanya tidak pernah punya pengalaman brutal. Ya Tuhan pakai untuk orang seperti itu juga. Tapi ketika orang-orang brutal seperti Simon Fisher, Tommy Fisher namanya, maka efektif sekali dipakai Tuhan untuk pelayanan di penjara itu. Karena dia ketua gangster di luar penjara, ketua gangster di dalam penjara, sehingga hidupnya benar-benar menjadi saksi Kristus. Jadi semua kita bisa menjadi saksi Kristus. Saudara, coba kita renungkan kalimat ini. Bersaksi itu sama halnya seperti membunyikan lonceng. Lonceng akan berbunyi bila dipalu. Lonceng tidak dapat berbunyi dengan sendirinya. Jadi karena ia tidak dapat berbunyi sendiri, harus ada yang memalunya. Lonceng dibuat orang supaya berbunyi. Demikian pula halnya dengan manusia. Manusia, apalagi kita orang percaya, hati kita sudah disentuh dengan kasih yang sempurna. Betul Bapak Ibu Saudara? Sudah mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sudah mengerti bahwa segala dosa kita diampuni oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Bukankah itu keselamatan yang besar? Maka ketika Tuhan menyentuh kehidupan kita, kita ini sudah diperlengkapi dengan semua indera yang komplit. Kita bisa punya tangan, kita pergunakanlah tangan ini untuk semangatin orang melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui YouTube. Dan semua kita punya lidah, mulut untuk ngomong bersaksi tentang Kristus. Maka lonceng itu bunyikanlah, saudara.
Bahasa sederhananya, makulinglah kita, bersaksilah kita tentang Kristus, karena itulah yang memang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Saudara, coba mari kita renungkan, bisa nggak sih Tuhan mengguntur sehari semalam buat gempa semalam-malaman? Bisa nggak? Bisa. Lalu tiba-tiba dari suara guntur itu kedengaran suara Tuhan, orang Pekanbaru, bertobat kalian, besok aku akan datang. Raja seram suara kayak begitu ya. Besok aku akan binasakan semua dunia ini. Aku kasih kalian kesempatan 1 malam saja. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Kira-kira apa yang terjadi? Oh, semua mungkin bertobat kan? Oh, langsung berlutut. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Berlutut. Semangat, langsung semua kita bertobat. Tapi Tuhan tidak akan pakai cara seperti itu. Tuhan tidak akan pakai cara pemaksaan seperti itu. Tuhan memberikan kehormatan, memberitakan tentang kasih Kristus, kedatangan Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Ini adalah kehormatan besar. Lonceng diberikan kepada kita, tinggal kita membunyikannya. Mulut sudah Tuhan kasih, lidah sudah Tuhan kasih, pengalaman sudah Tuhan kasih. Bicaralah tentang kasih Kristus. Coba kita renungkan, selama ini kita banyak pakai mulut kita untuk apa, saudara? Kalau hanya untuk gosip-gosipkan orang, gosip-gosipkan tetangga, aduh, gagal kita ini dari saksi Kristus. Gitu. Kekurangan orang gampang kali kita lihat, betul? Dan sepertinya rasanya gatal kalau nggak ngomongin kejelekan orang. Rasanya ada yang kurang hari itu kalau kita nggak gosip. Rasanya mulai sekarang kita ubah, saudara. Rasanya gatal ya kalau belum menceritakan saksi Kristus, belum menceritakan kasih Kristus. Rasanya ada yang kurang hidup ini kalau belum menceritakan tentang keselamatan yang besar dari Tuhan. Rasanya ada yang kurang. Itu baru orang percaya, itu baru pengikut Kristus. Maka lonceng sudah diberikan, bunyikanlah, saudara. Kasih Kristus sudah diberikan, pengalaman-pengalaman unik sudah diberikan, ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan. Satu kali seorang penginjil besar, misionaris besar yang datang ke India, beberapa waktu lalu kita ceritakan, William Carey. Dia mengalami kesulitan begitu besar, tantangan yang begitu berat, tetapi banyak hal yang dia lakukan untuk kerajaan Allah di India. Salah satunya sekolah Alkitab sampai sekarang, dan melalui sekolah itu ada banyak orang diberkati oleh Tuhan, diselamatkan. Status sosial banyak orang diangkat. Ritual-ritual kebiasaan yang benar-benar mengerikan. Jadi waktu itu ratusan tahun yang lalu di India, kalau ada seorang suami meninggal, maka si istri harus dibakar juga. Ritual apa itu? Ngeri kan? Ngeri. Tuhan mengirim Dr. William Carey dan banyak hal yang dilakukan sehingga itu ritual seperti itu tidak terjadi lagi. Mungkin masih terjadi di suku-suku yang begitu teramat dalam di India, mungkin masih ada. Tapi oleh Dr. Carey, ritual seperti itu dihentikan. Kehidupan dihargai sesuai dengan firman Tuhan. Di akhir hidupnya, di akhir hidup William Carey, dia berpesan kepada seorang temannya, temanku, selama ini kau memberitakan begitu banyak tentang Dr. Carey, tentang aku. Ketika aku nanti mati, berbicaralah banyak tentang Tuhannya Dr. Carey. Kemarin kami mengadakan ibadah penghiburan virtual kepada teman kami di Lampung yang minggu lalu suaminya meninggal dunia karena COVID. Usianya masih di bawah saya. Anaknya 2 orang perempuan. Lalu saya ceritakan, duka seperti ini tidak ada seorang pun yang cukup kuat menanggungnya. Penghiburan tidak datang dari kami manusia, karena kami pun akan hancur lebur ketika menghadapi duka seperti itu. Saya sampaikan kepada teman saya ini. Lalu saya bilang, penghiburan datang memang hanya dari Tuhan. Tetapi satu kali saya teringat dengan perkataan terakhir Dr. Carey. Saya sampaikan kepada dia, ketika suamimu sudah meninggal, ada banyak hal yang sudah dia lakukan. Dia menjadi tokoh masyarakat di tempat mereka tinggal melayani. Mulai sekarang kita banyaklah berbicara tentang Tuhannya suamimu.
Tuhan yang masmatris, karena itu yang Tuhan inginkan. Oh saudara, mari kita berbicara banyak tentang Tuhan kita, bukan tentang kita. Karena saya toh tetap manusia yang begitu terbatas, begitu banyak kelemahan dalam hidup ini, maka saya tidak akan banyak berbicara tentang saya. Saya mencoba berbicara banyak tentang Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah memberikan kasih yang begitu besar, anugerah yang besar, sehingga dunia ini tentu tidak akan pernah memuaskan saya, karena Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Di dunia ini begitu banyak badai menerpa kehidupan kita, kita tidak akan gentar. Karena apa? Karena kita tetap percaya Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Mulai hari ini, mari kita banyak berbicara tentang Tuhan kita, bukan tentang kita. Apalagi tentang permasalahan pergumulan kita, apalagi tentang permasalahan pergumulan dan kelemahan orang lain. Kita banyak berbicara tentang Tuhan kita yang sudah mengasihi kita, karena bersaksi bagi Kristus itu sudah cukup. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita yang begitu singkat ini. Terima kasih Tuhan. Walau badai hidup menerpa,